sudah 98 akun. Jadi mungkin kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Untuk mempersingkat waktu, saya share screen dulu dari hasil Monef keterisian penilaian mandiri untuk Satawet 2026 sampai hari ini. Jadi di sini saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, rekapitulasi yang sama sekali belum melakukan prosedur penilaian mandiri Satawet 2026, kondisi hari ini tanggal 20 Februari. Untuk kategori perangkat daerah yang sama sekali belum, ada Bakes Bangpol dan Kecamatan Kedung Kandang. Sedangkan di Snaker PMPTSP masih melakukan pengisian judul kegiatan, belum upload SK dan seterusnya. Untuk kategori kelurahan, kebetulan didominasi dari wilayah Kecamatan Blimbing. Tidak tahu ini wilayah Kecamatan Blimbing. Mudah-mudahan kecamatan dan kelurahannya mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, Kelurahan Balearjosari, Kelurahan Arjosari, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Polowijen, Purwantoro, Kesatrian, Polehan, Jodipan. Untuk Kelurahan Gading Kasri masih melakukan pengisian judul kegiatan. Kelurahan Samaan sama masih melakukan pengisian judul kegiatan. Kelurahan Penanggungan belum sama sekali. Arjowinangun masih melakukan pengisian judul kegiatan. Yang belum sama sekali lagi Kelurahan Madiopuro, Bandung Rejosari, Tanjung Rejo, Karang Besuki, Bakalan Kerajaan. Dan Kelurahan Tunggul Wulung masih melakukan pengisian judul kegiatan. Sedangkan untuk kategori fasilitas layanan kesehatan, hanya tinggal Puskesmas Rampal Celaket yang masih melakukan pengisian judul kegiatan. Kalau kita lihat dari metriknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini nanti seperti biasa, surat hasil Monef akan kami kirimkan ke seluruhnya. Jadi rata-rata memang masih pendaftaran akun. Hari ini tanggal 20, perlu diingat, penilaian mandiri akan tertutup secara otomatis hari Senin lusa, tanggal 23 Februari pukul 24.00. Jadi secara otomatis akan tertutup. Bagi yang sudah melakukan penilaian operator, itu minimal biasanya akan sudah mendapatkan nilai 1. Tapi kalau hanya masih pengisian judul, upload SK, pendaftaran akun, itu nilai akan 0,00. Apalagi yang belum sama sekali atau masih pengisian judul kegiatan. Jadi di sini terlihat Bakes Bangpol sama Kecamatan Kedung Kandang sama sekali belum. Ini untuk kategori kelurahan yang paling banyak belum melakukan adalah dari wilayah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Penanggungan belum melakukan. Padahal tahun kemarin Penanggungan mendapatkan awarding di sini. Untuk wilayah Kecamatan Kedung Kandang hanya tinggal Kelurahan Madiopuro yang belum melakukan sama sekali. Untuk wilayah Kecamatan Sukun ada Bandung Rejosari, Tanjung Rejo, Karang Besuki, dan Bakalan Kerajaan yang belum. Untuk wilayah Kecamatan Lowaru sebenarnya sudah, hanya tinggal Kelurahan Tunggul Wulung yang hanya masih pengisian judul kegiatan, tapi belum upload SK, pendaftaran akun maupun melakukan penilaian.
Untuk fasilitas kesehatan, di sini terlihat hanya Puskesmas Rampal Celaket yang masih melakukan pengisian judul kegiatan. Yang lainnya sudah minimal sampai pendaftaran akun, bahkan sudah ada 7 Fasiankes yang submit ke tim penilai tingkat kota atau selesai melakukan penilaian mandiri. Jadi mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Mohon setelah ini nanti akan ada penjelasan dari tim teknis, tim penilai, dan mohon izin untuk presensi, linknya ada di kolom chat. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan pada rekan-rekan tim penilai. Monggo dipersilakan. Mohon izin Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu produsen data, baik dari kelurahan, Fasiankes maupun perangkat daerah. Jadi kalau minggu lalu kita sudah bersama-sama membahas terkait domain 2, kemudian beberapa minggu lalu juga untuk domain 1 dan domain 3. Pada minggu ini, minggu terakhir Monef, kita akan mulai membahas terkait domain 4 dan domain 5. Mohon izin share screen. Oke, Bapak Ibu, jadi di domain 4 ini terkait kelembagaan, indikatornya sebagai berikut. Jadi beberapa indikator, untuk seluruh indikator dari domain 4 bersifat umum atau general. Jadi tidak harus terkait dengan kegiatan statistik yang Bapak Ibu nilaikan. Yang pertama ada indikator transparansi informasi statistik, yaitu upaya untuk memastikan pengguna data memahami dan dapat menggunakan informasi statistik dengan benar. Nah, aktivitas dalam proses ini meliputi yang pertama, mempublikasikan data dan metadata secara terbuka agar publik mengetahui sumber, konsep, serta metode pengumpulan data. Kemudian menginformasikan setiap perubahan sumber, metode, atau teknik pengumpulan data jika terdapat perubahan. Lalu mempublikasikan laporan hasil kegiatan statistik secara berkala. Jadi indikator ini pada dasarnya sama seperti beberapa indikator sebelumnya yang terkait publikasi data, Bapak Ibu, hanya ditekankan kepada tersedianya data dan metadatanya, dan publikasi secara berkala. Untuk contoh bukti dukungnya seperti ini, jadi Bapak Ibu kan ketika menghasilkan menghasilkan data statistik, itu biasanya kan ada produk diseminasinya begitu kan. Nah, dalam produk diseminasi tersebut bisa Bapak Ibu cantumkan secara jelas terkait metadatanya. Bisa dari sini contohnya yaitu ada cara pengumpulan datanya, kemudian sumber datanya dari mana, lalu konsep dan metodologinya. Nah, itu bisa menjadi bukti dukung dari indikator transparansi informasi statistik ini. Jadi pada dasarnya di indikator ini Bapak Ibu transparan gitu, cara menghasilkan data statistiknya seperti apa, jadi tidak hanya mempublikasikan angka statistiknya gitu. Kemudian indikator selanjutnya ada netralitas dan objektivitas terhadap sumber data dan metodologi, di mana tujuannya yaitu memastikan data yang dihasilkan bersifat objektif, sesuai kaidah statistik, mengacu pada standar nasional atau internasional, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Adapun aktivitas dalam proses ini meliputi yang pertama, memilih sumber data dan metodologi secara objektif, lalu memastikan hasil statistik dapat diterima oleh pengamat netral dan pengguna data, kemudian menyampaikan jadwal rilis data kepada pengguna, dan merilis serta menjelaskan data secara objektif kepada publik dan media sesuai aturan yang berlaku. Adapun untuk contoh bukti dukungnya seperti ini. Yang pertama ada dari kegiatannya Bapeda terkait pengukuran indeks kepuasan layanan infrastruktur. Jadi pada produk diseminasi mereka menjelaskan secara jelas pengambilan sampelnya sebagai sumber data itu seperti apa saja kriterianya, itu mereka jelaskan. Nah, ini bisa menjadi pendukung dari indikator netralitas dan objektivitas ini. Kemudian yang bawah, jadi
indeks kepuasan layanan infrastruktur itu didasarkan pada peraturan apa, kemudian penyusunan surveinya juga didasarkan pada peraturan apa, itu juga dijelaskan dan disebutkan. Nah, ini bisa menjadi bukti dukung dari indikator ini. Kemudian penyampaian jadwal rilis data seperti yang telah dilakukan Diskopindak pada website resmi Diskopindak, ini bisa juga menjadi bukti dukung. Kemudian ini juga dari kegiatannya Bapeda. Pada survei IKLI itu mereka di setiap tahapan itu melakukan suatu pertemuan untuk membahas setiap progres. Nah, di sini ada di salah satu pertemuan itu bentuknya FGD, di mana di FGD ini mereka mengundang berbagai pengamat netral. Pengamat netral ini apa Bapak Ibu? Jadi siapapun yang ada di luar unit kerja Bapak Ibu gitu. Kalau di sini contohnya ada dari akademisi, dari Universitas Brawijaya, kemudian perwakilan masyarakat dari setiap kecamatan. Nah, itu bisa disebut sebagai pengamat netral dalam hal ini. Kemudian selanjutnya indikator kualitas data, di mana untuk memastikan data yang dihasilkan berkualitas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna. Adapun aktivitas dalam proses ini meliputi yang pertama menyatakan komitmen terhadap kualitas data, kemudian melaksanakan dan menginformasikan proses penjaminan kualitas, lalu membentuk unit atau tim penanggung jawab kualitas data, lalu melakukan evaluasi berkala terhadap proses dan hasil statistik, dan berkoordinasi dalam pengelolaan risiko dan kualitas data. Jadi yang bisa Bapak Ibu lakukan, misal tidak semua kegiatan yang disebutkan pada slide ini Bapak Ibu lakukan, tidak apa. Jadi salah satu saja atau beberapa Bapak Ibu sertakan bukti dukungnya. Contoh bukti dukung untuk indikator kualitas data ini sebagai berikut. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, pada survei IKLI yang dilaksanakan oleh Bapeda, mereka melaksanakan berbagai pertemuan untuk membahas setiap progres dari kegiatan statistiknya. Nah, itu bisa menjadi bukti dukung dari indikator kualitas data ini. Kemudian indikator yang selanjutnya ada konfidensialitas data, bertujuan menjaga kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan. Jadi di sini produsen data wajib menjaga privasi sumber data, membatasi akses hanya bagi pihak berwenang untuk keperluan statistik, serta memastikan identitas individu tidak dapat dikenali. Aktivitas dalam proses ini meliputi yang pertama menyusun pedoman perlindungan kerahasiaan data dalam seluruh proses statistik, lalu menerapkan kebijakan keamanan teknologi informasi dan perlindungan data pribadi, dan mendokumentasikan manajemen risiko terkait kerahasiaan data. Contoh bukti dukungnya sebagai berikut. Yang pertama ada dokumentasi manajemen risiko. Jadi di unit kerja Bapak Ibu itu kan pasti melakukan identifikasi terkait daftar-daftar risiko yang mungkin terjadi pada unit kerja Bapak Ibu begitu. Nah, salah satunya jika terdapat risiko terkait kebocoran data atau pelanggaran kerahasiaan data ini bisa Bapak Ibu sebutkan, kemudian Bapak Ibu sertakan sebagai bukti dukung. Gitu. Kemudian yang bawah ini terkait penerapan pelindungan data pribadi, bisa Bapak Ibu sertakan bukti dukungnya bahwa Bapak Ibu sudah menerapkan perlindungan data pribadi. Kemudian yang sebelah kanan ini contoh dari adanya pedoman perlindungan data pribadi pada kegiatan statistik yang dilakukan oleh Bapeda. Jadi di sini di form kuesioner mereka, karena mereka mensurvei masyarakat gitu, dan ada pertanyaan terkait identitas masyarakat. Jadi oleh Bapeda ditekankan pada surveinya, pada form surveinya bahwa seluruh data dan informasi yang diberikan oleh masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. Nah, itu termasuk salah satu bukti dukung yang bisa disertakan pada indikator ini. Kemudian indikator selanjutnya terkait kompetensi SDM bidang statistik atau manajemen data, yaitu upaya memastikan ketersediaan SDM yang memadai dan kompeten untuk melaksanakan seluruh proses statistik dan pengelolaan data. Aktivitas dalam proses ini meliputi yang pertama, menyusun analisis kebutuhan dan strategi pemenuhan SDM, lalu menyusun rencana kerja sesuai sumber daya yang tersedia,
kemudian melakukan pengukuran biaya pada setiap tahapan kegiatan statistik, lalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Adapun contoh bukti dukungnya sebagai berikut. Jadi skala sertifikat keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dalam hal statistik atau manajemen data itu bisa Bapak Ibu sertakan untuk bukti dukung indikator ini. Kemudian ANJAP APK dari pemenuhan SDM di bidang statistik atau manajemen data di unit kerja Bapak Ibu masing-masing bisa juga menjadi bukti dukung dari indikator ini. Kemudian yang paling kanan ini bukti dari dilaksanakannya pengukuran biaya untuk kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh unit kerja. Kemudian indikator selanjutnya yaitu kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik dilakukan pada setiap tahapan untuk menghindari pekerjaan yang tidak terkoordinasi, tumpang tindih atau duplikasi, sehingga pelaksanaan kegiatan statistik lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Adapun aktivitas dalam proses ini meliputi yang pertama berkolaborasi secara internal dalam penyusunan kegiatan statistik agar tidak terjadi tumpang tindih, lalu berkolaborasi dalam penyusunan instrumen kegiatan statistik, dan yang terakhir berkolaborasi antara produsen data dan wali data. Berikut contoh bukti dukungnya Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh untuk kegiatan survei IKLI dari Bapeda itu mereka mengundang pada rapat pembahasan itu berbagai SDM dari berbagai instansi begitu, baik dari luar Pemkot Malang maupun di lingkup wilayah Pemkot Malang gitu. Nah, ini bisa menjadi bukti dukung bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan statistik Bapak Ibu telah dilakukan kolaborasi untuk membahas pelaksanaan kegiatan statistik Bapak Ibu. Kemudian juga kolaborasi dengan wali data itu juga menjadi bukti dukung dari indikator ini. Jadi di sini ada pelaksanaan des yang kami laksanakan, yang dilaksanakan oleh wali data itu bisa menjadi bukti dukung dalam indikator ini. Kemudian beberapa produsen data itu juga telah mengundang kami ketika mereka melaksanakan kegiatan statistiknya untuk kami bisa memberikan masukan atau insight gitu. Nah, itu juga bisa menjadi bukti dukung dari indikator kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik. Kemudian indikator selanjutnya yaitu kolaborasi dengan pembina data statistik. Nah, untuk indikator ini Bapak Ibu berbeda dengan indikator sebelumnya. Kalau indikator sebelumnya itu menekankan kolaborasi secara internal, kemudian dengan berbagai pihak, lalu dengan wali data. Kalau untuk indikator ini mengkhususkan kolaborasi dengan pembina data statistik yaitu BPS Kota Malang. Contoh bukti dukungnya sebagai berikut. Jadi dokumentasi kegiatan Bapak Ibu yang melibatkan pembina data itu bisa dijadikan sebagai bukti dukung. Kemudian dokumentasi ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh BPS Kota Malang itu juga bisa menjadi bukti dukung. Kemudian kegiatan pembinaan yang Bapak Ibu inisiasi sendiri begitu. Jadi Bapak Ibu mengundang BPS Kota Malang itu juga bisa menjadi bukti dukung untuk indikator kolaborasi dengan pembina data statistik. Nah, ini catatan penting Bapak Ibu karena di domain 4 ini banyak bukti dukung yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan rapat atau berbagai pertemuan lainnya. Nah, jadi jika bukti dukung yang Bapak Ibu sertakan itu adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Ibu sendiri, maka dokumen yang diunggah itu harus lengkap Bapak Ibu. Jadi meliputi undangan, daftar hadir, notulen, dan foto kegiatan. Namun jika bukti dukungnya merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh kami, wali data misalnya, atau BPS Kota Malang, mungkin cukup yang Bapak Ibu miliki saja seperti berita acara, kemudian dokumentasi, serta undangan. Nah, itu untuk domain 4. Kemudian selanjutnya domain 5. Untuk domain 5 ini, Bapak Ibu, yaitu statistik nasional, sama seperti domain 4, banyak indikator yang bersifat umum atau general, kecuali pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik. Di sini indikatornya harus khusus
membahas tentang kegiatan statistik yang Bapak Ibu nilaikan. Untuk indikator yang pertama dari domain 5 yaitu penggunaan data statistik sektoral dan data statistik dasar. Jadi statistik sektoral ini Bapak Ibu yaitu statistik yang dihasilkan dan menjadi tanggung jawab produsen data. Dalam hal ini kalau kita berarti pemerintah daerah ya Bapak Ibu untuk mendukung kebutuhan dan pelaksanaan tugas di bidang masing-masing. Kemudian statistik dasar yaitu data statistik yang dihasilkan dan menjadi tanggung jawab BPS atau Badan Pusat Statistik untuk memenuhi kebutuhan nasional dan lintas sektor. Nah, aktivitas dalam proses ini meliputi penggunaan data statistik sektoral dan data statistik dasar untuk perencanaan atau untuk data dukung pelaksanaan kegiatan statistik, kemudian untuk monef pembangunan daerah, dan untuk dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Untuk contoh bukti dukungnya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan statistik itu kan pasti ada berbagai data dukung gitu nggih. Biasanya kalau disertakan di produk diseminasi Bapak Ibu itu ada di tinjauan pustaka. Jadi data dukung yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan statistik Bapak Ibu itu biasanya ada yang dari BPS, kemudian ada yang dari unit kerja lainnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu sertakan sebagai bukti dukung. Dalam hal ini yang saya cantumkan itu dari kegiatan statistik penelitian pertumbuhan ekonomi kreatif. Nah, di sana ada data dukung dari BPS terkait laju pertumbuhan ekonomi, itu bisa juga menjadi bukti dukung dalam hal ini. Kemudian yang bawahnya itu untuk survei indeks kepuasan layanan infrastruktur dari Bapeda Kota Malang juga membutuhkan data dukung dari DPUPR-PKP terkait infrastruktur yang ada di Kota Malang. Nah, itu bisa juga menjadi bukti dukung untuk indikator ini. Kemudian yang sebelahnya itu penggunaan data statistik dasar dan sektoral untuk data dukung penyusunan dokumen perencanaan. Kalau di Bapak Ibu mungkin di Renstra gitu ya, Bapak Ibu menggunakan data statistik dasar atau sektoral. Tidak harus dari unit kerja Bapak Ibu sendiri, bisa dari unit kerja luar, misal dari Diskominfo, menggunakan data dari Bapeda atau dari siapa, itu bisa menjadi bukti dukung untuk indikator ini. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu sosialisasi dan literasi data statistik. Nah, kegiatan sosialisasi dan literasi ini tidak hanya berupa diseminasi data, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat terhadap statistik yang dihasilkan. Nah, aktivitas dalam proses ini meliputi mengelola dan melihara hubungan dengan media massa, serta pemangku kepentingan data, kemudian menyelenggarakan pelatihan penggunaan data statistik, termasuk memberikan penjelasan tentang cara memahami data statistik. Untuk contoh bukti dukungnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi contohnya pada kegiatan statistik pendataan kesejahteraan sosial oleh Bapeda itu mereka setelah berhasil mengumpulkan seluruh data kesejahteraan sosial di Kota Malang, itu mereka melaksanakan sosialisasi terkait datanya kepada seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan. Nah, di sini hal ini bisa menjadi bukti dukung untuk indikator sosialisasi dan literasi data statistik. Kemudian yang sebelahnya, literasi terkait data statistik melalui media sosial, sebagai contoh yang dilakukan Bapeda juga. Jadi mereka terkadang itu setelah menghasilkan indikator statistik atau menyelesaikan kegiatan statistik, itu mereka mensosialisasikan terkait data statistiknya melalui media sosial. Nah, ini bisa juga menjadi didukung dari indikator ini. Kemudian yang selanjutnya, pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik. Jadi aktivitas dalam proses ini meliputi mengajukan rekomendasi kegiatan statistik pada Romantik dan menerima surat dan nomor rekomendasi yang diterbitkan BPS. Nah, untuk penekanan pada indikator ini hanya khusus produsen data kategori perangkat daerah gitu. Jadi untuk kelurahan dan Fasyankes tidak ada indikator pelaksanaan rekomendasi kegiatan statistik ini. Untuk contoh bukti dukungnya sebagai berikut. Jadi surat rekomendasi yang telah diberikan oleh BPS untuk kegiatan statistik Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lampirkan sebagai bukti dukung. Kemudian yang paling sebelah kanan ini Bapak Ibu itu contoh bukti dukung terkait
pedoman, dasar pedoman mengapa Bapak Ibu perlu mengajukan rekomendasi kegiatan statistik. Gitu. Untuk indikator selanjutnya yaitu penyebarluasan data, di mana penyebarluasan data ini ditekankan untuk penyebarluasan melalui media portal yang bersifat universal, yaitu dalam hal ini portal satu data. Jadi untuk indikator-indikator sebelumnya, kalau Bapak Ibu melakukan penyebarluasan di website Bapak Ibu masing-masing, nah di sini ditekankan penyebarluasan data untuk dilakukan di portal satu data juga, sebagai bentuk dukungan dalam membangun ekosistem statistik nasional yang komprehensif. Aktivitas dalam proses ini meliputi yang pertama menyebarluaskan data melalui website Bapak Ibu masing-masing, kemudian menyebarluaskan data melalui portal satu data Kota Malang, dan melakukan manajemen akses data untuk menjamin kerahasiaan dan perlindungan data pribadi. Untuk contoh bukti dukungnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi penyebarluasan data yang telah Bapak Ibu lakukan pada portal satu data itu bisa Bapak Ibu sertakan sebagai bukti dukung. Kemudian pelaksanaan manajemen akses data, jika data yang Bapak Ibu publikasikan ada data yang bersifat private, itu bisa Bapak Ibu sertakan juga sebagai bukti dukung untuk indikator ini. Nah, ini indikator yang terakhir Bapak Ibu, yaitu terkait pemanfaatan big data. Jadi big data ini yaitu data yang sangat besar, sangat beragam, dan bergerak sangat cepat, sehingga membutuhkan cara khusus untuk mengelola dan memanfaatkannya. Secara sederhana, big data biasanya memiliki yang pertama volumenya itu sangat besar, kemudian variety-nya itu beragam, jadi keragamannya itu sangat besar juga, bisa berupa teks, gambar, video, lokasi transaksi, dan lain-lain. Kemudian velocity-nya atau kecepatannya yaitu data bergerak dan bertambah sangat cepat, bahkan bisa hampir real time. Kemudian untuk veracity-nya yaitu kualitas atau tingkat keakuratan data perlu diperiksa karena besarnya data yang masuk gitu ya. Kemudian value-nya di mana nilai atau manfaat yang didapatkan dari big data ini akan besar jika diolah dengan benar. Nah, contoh big data ini seperti apa, Bapak Ibu? Nah, jadi beberapa tahun lalu, pemerintah Kota Malang itu sempat memiliki dashboard analitik big data terkait kondisi ekonomi mikro yang ada di Kota Malang. Nah, data ini tuh real time, Bapak Ibu. Jadi, setiap aktivitas transaksi jual beli yang ada di e-commerce yang terjadi di Kota Malang itu terrecord di sini begitu. Jadi datanya real time, besar, dan insightful. Nah, untuk contoh pemanfaatannya, jadi dari big data terkait kondisi ekonomi mikro di Kota Malang ini, oleh kami, pemanfaatannya kami lakukan analisis sebagai salah satu bahan penyusunan buku profil statistik sektoral Kota Malang, gitu, terkait kondisi ekonomi mikro yang ada di Kota Malang. Jadi kami gambarkan mulai dari platform e-commerce yang paling sering digunakan oleh masyarakat Kota Malang, kemudian kategori produk yang paling banyak dijual di Kota Malang. Jadi masyarakat Kota Malang itu paling banyak menjual produk apa di e-commerce, itu juga kami lakukan analisis. Kemudian produk paling laku di Kota Malang ini juga apa, itu juga kami lakukan analisis sebagai salah satu bentuk pemanfaatan big data ini. Nah, itu untuk penjelasan terkait kelima domain. Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan terkait indikator-indikator penilaian mandiri ini atau mungkin hal lain, monggo Bapak Ibu. Mungkin sambil itu jawab yang pertanyaan di kolom chat, Mbak. Sambil nunggu yang lain bertanya. Oke. Dari Puskesmas Dinoyo terlebih dahulu, jadi terkait sosialisasi data statistik, kegiatan ini seringkali digabungkan dengan kegiatan lain, sehingga pada undangan tidak dituliskan spesifik ada kegiatan tersebut. Apakah undangan tetap bisa digunakan sebagai bukti dukung? Tidak apa, Bapak Ibu, tapi mungkin bukti dukung yang lain bisa menjadi
bukti dukung tambahan gitu loh. Kalau di situ tuh dibahas. Jadi kayak notulennya itu Bapak Ibu bahas bahwa telah dilaksanakan pembahasan terkait data statistik Bapak Ibu gitu. Jadi misal di undangan tidak secara jelas menjelaskan khusus terkait kegiatan ini tidak apa, tapi bukti dukung yang lain harus mendukung bahwa telah dilaksanakan sosialisasi terkait data statistik tersebut. Kemudian dari Diskopinda, untuk pemanfaatan Big Data, kompilasi data harga bahan pokok, integrasi dengan website tingkat provinsi dan nasional, serta untuk pengendalian inflasi dengan program penekanan inflasi daerah, warung tekan inflasi, operasi pasar. Apakah bisa untuk memenuhi kriteria domain 5? Mungkin Mbak Iza bisa menjawab terkait Big Data ini. Monggo Mbak Iza. Kedengaran nggak suaraku? Oke, jadi untuk pemanfaatan big data ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang perlu ditekankan bahwa big data ini sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan Mbak Natasha tadi, bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai sebuah big data gitu. Nah, eh, nanti mohon dikoreksi ya dari teman-teman di Skopindak kalau memang pemahaman saya salah. Nah, di sini kan yang mau dipakai sebagai big data itu adalah kompilasi data harga bahan pokok gitu ya. In- Baik dari integrasi dengan provinsi maupun nasional. Nah, permasalahan utamanya kenapa masih agak abu-abu gitu untuk dipakai sebagai big data ini karena eh, variabel yang ada di data harga bahan pokok tidak akan sebesar itu gitu. Dalam artian eh, salah satu kriteria big data itu jumlah variabelnya besar atau eh, data row-nya gitu atau data ke bawahnya itu juga besar gitu. Sedangkan kalau misalnya data harga bahan pokok itu kan sudah ya harga bahan pokok misalnya dari bahan pokok A sampai Z gitu misalnya gitu 26. Nah, data 26 ini walaupun ter apa ya update tiap hari, tiap jam, tapi kan memang hanya di 26 ini saja gitu. Nah, jadi itu masih belum dianggap bahwa dia big data. Atau apakah nanti bentuk datanya bisa lebih besar daripada yang saya pahami, mungkin teman-teman di Skopindak bisa menjelaskan gitu ya. Apakah pemahaman saya di sini salah gitu. Karena kalau dari pemahaman saya, data bahan pokok ini maupun untuk yang inflasi gitu belum memenuhi kriteria sebagai sebuah big data. Itu penjelasan dari saya, Mbak Nat. Mungkin ada yang masih bingung tentang big data ini. Oke. Terima kasih Mbak Iza. Mungkin sambil menunggu pertanyaan susulan terkait Big Data, saya lanjutkan dari Inspektorat dulu. Terkait domain 40302, apakah harus dengan BPS? Karena kami dari Inspektorat, kegiatan statistik yang dilakukan adalah penilaian akib internal. Jadi kami melakukan PPM dengan Menpan RB. Untuk domain ini, Bapak Ibu, betul harus khusus dengan BPS. Nah, tapi karena domain ini termasuk, mohon maaf, indikator ini termasuk indikator berbintang, jadi tidak harus terkait dengan kegiatan statistik Bapak Ibu. Jadi misal kegiatan statistik Bapak Ibu yang Bapak Ibu nilaikan tidak tidak memerlukan kolaborasi dengan BPS, sebenarnya juga enggak nih. Karena Bapak Ibu ketika mengajukan rekomendasi itu kan juga ada kolaborasi dengan BPS di dalamnya. Jadi mungkin untuk inspektorat, untuk kasus seperti inspektorat ini bisa menggunakan bukti dukung pengajuan rekomendasi, kemudian ketika mengikuti kegiatan des rekomendasi, lalu pembinaan terkait rekomendasi dan metadata yang mengundang BPS, begitu itu bisa menjadi bukti dukung untuk indikator ini.
Mungkin dari inspektorat kurang jelas atau bagaimana? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, karena mengingat minggu ini adalah minggu terakhir dari kegiatan checkpoint, kemudian hari Senin sudah akan kami tutup secara otomatis, mungkin bisa ada yang Bapak Ibu tanyakan. Mbak Natasha, Dia monggo Bu Liana. Mbak, ini kami itu mau nanyakan sebenarnya terkait surat keputusan ya, SK. Oke, ada apa Bu dengan SK? Untuk surat keputusan itu kan untuk template-nya yang diberikan ke ini yang template yang diberikan di pedoman itu kan ada uraian tugas tim penilai internal evaluasi ya di lampiran 2-nya. Nah, di situ ada satu koordinator. Kalau kita mengacu pada BPS, peraturannya BPS itu untuk tim penilai internal itu evaluasi sektoralnya kan sesuai dengan peraturan BPS. Mana sih tadi? Peraturan BPS itu, cek sebentar. Kalau di ini Mbak, di peraturan BPS itu kan ada di nomor 2 nih. Di tahap persiapan pada instansi pusat dan pemerintah daerah, setiap instansi pusat dan pemerintah daerah perlu menetapkan tim penilai internal melalui surat keputusan pimpinan instansi pusat atau kepala daerah. Struktur dalam susunan tim penilai internal terdiri dari A. Koordinator tingkat instansi pusat atau pemerintah daerah, B. Ketua tim penilai internal, C. Anggota tim penilai internal. Nah, sementara kalau yang di template yang diberikan ke kami itu kan nggak seperti yang di aturan dari BPS ini, Mbak. Dasarnya itu loh. Dasar template-nya kalau kami boleh tahu itu dari mana ya, Mbak? Maksudnya yang diberikan di pedoman untuk dasar pembuatan dari SK template yang ada yang diberikan di buku pedoman. Itu sih yang mau tak tanyakan karena kita untuk pembuatan surat keputusan ini agak-agak eh, kok kayak nggak srek gitu loh. Karena di aturan BPS itu di pasal 9 dan pasal 3 nih 13 ya? ya. Hmm. Mungkin bisa ini Mbak Natasha sekalian browsing untuk yang aturan BPS ini. Ini pasal 9. Nah, ini di pasal 9 itu ayat 1, penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Pasal 8 ini kan berbunyi evaluasi penyelenggara statistik sektoral dilakukan dengan kegiatan penilaian A, penilaian mandiri, B, penilaian dokumen, dan C, penilaian interview. Lalu di pasal 9 ayat 1, penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A dilakukan oleh tim penilai internal pada instansi pusat dan atau pemerintah daerah. Nah, makanya tak tanyakan ini tadi untuk uraian yang ini. Lalu di pasal 13 itu di ayat 1, tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 9 ayat 1 dibentuk oleh menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Itu, Mbak. Khawatirnya nanti dalam pembuatan surat keputusan ini nanti menyalahi aturan. Terus untuk template yang diberikan ke kami di pedoman itu dasarnya apa gitu loh. Karena di lampiran 2 ini langsung uraian tugas tim. 1 koordinator, 2 admin Malang, 1 data, 3 operator, 4 verifikator. Oh, baterainya habis. Oke, Bu. Sudah, Oke. Bu Liana, kami paham Oke. pertanyaannya. Mungkin Mbak Iza bisa bantu menjawab. Ya,
Mohon izin ya Ibu Liana gini. Jadi peraturan yang jenengan bacakan tadi gitu memang adalah salah satu kayak eh, dasar-dasar dari kita mengadakan penilaian satu award ini gitu ya Bu. Tapi dalam artian peraturan tersebut jatuhnya itu untuk ke pemerintah daerah gitu. Jadi satu pemerintah daerah untuk membuat tim penilai internal tersebut. Sedangkan untuk SK tim penilai ini ya kita sederhanakan lagi gitu. Kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan di tingkat kota gitu. Jadi peraturan BPS yang tadi itu fokusnya adalah satu pemerintah daerah, satu pemerintah kota menjadi satu kesatuan. Sedangkan untuk penilaian Sata Award ini gitu kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan untuk masing-masing perangkat daerah gitu atau misalnya untuk masing-masing produsen data gitu Ibu. Jadi memang ada beberapa pasal ataupun ada beberapa template yang berbeda dengan peraturan BPS gitu karena memang walaupun penilaian mandiri ini kita apa ya berkiblat kepada peraturan BPS tersebut tapi secara pelaksanaan kan kita harus sesuaikan dengan keadaan dan kondisi di masing-masing produsen data seperti itu. Jadi jadi SK tim yang dikumpulkan kami gitu tidak akan lari sampai ke sana gitu karena memang ada satu SK tim penilaian internal sendiri Ibu yang akan eh, tertandatangani Bapak Wali Kota untuk kebutuhan di peraturan BPS tersebut. Seperti itu Ibu. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi lagi Ibu? Mbak, maaf ya, jadi kesannya ini kayak hanya sekedar ada aja gitu loh untuk surat keputusan. Karena yang di template ini pun juga kalau tak lihat, eh apa untuk yang di menimbang aja itu hanya bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral perlu menetapkan keputusan kepala nama jabatan tentang tim penilai internal. Nah, sementara secara ini Mbak, untuk pembuatan itu kan kita harus ada amanah ya. Nah, makanya di SK yang punyanya sekretariat daerah itu untuk dimenimbang itu tak tak masukkan ini Mbak, amanah. Karena di sini kan tidak ada amanahnya sama sekali. Maaf ya, karena untuk menyesuaikannya aja sih gitu loh. Khawatirnya nanti kan kalau hanya sekedar pembuatan SK udah jadi oke untuk penilaian tim kota oke, tapi kita lihat lagi amanahnya tuh apa. Kalau hanya sekedar pembuatan SK saja ya jangan karena kan harus ada legal draftingnya juga di situ. Kebutuhannya ini juga untuk apa. Itu sih kalau dari kami ya. Ya monggo sih tapi ini mohon maaf ya Pak, karena kan untuk pembuatan surat keputusan juga di kami kan ada perancang ya. Perancang itu mereka juga akhirnya dalam pembuatan surat keputusan ini terjadi perdebatan gitu loh. Dilihat dari amanah aja sudah nggak ada. Lah, terus kewenangannya apa untuk pembuatan surat keputusan gitu loh Mbak. Itu kalau secara pembuatan surat keputusan. Ya, jadi di kami perancang ini terjadi perdebatan dan pergolakan untuk surat keputusan. Karena itu tadi nggak ada amanah. Makanya mungkin bisa dilihat dari di SK yang saya upload, itu di kami ada amanah. Jadi menimbang itu kami ada A, B, dan C. Kalau dari yang template yang kalian berikan ke kami, itu kan nggak ada. Hanya menimbang bahwa untuk kelancaran. Tidak menyebutkan amanahnya apa di sana. Ya, mungkin begini, izin saya tak menengahi ya, rekan-rekan dari bagian hukum. Ya, kalau kita bicara esensi seperti itu pasti akan sulit ya, karena semua akan kekeh dengan apa yang menjadi kewenangan saya atau apa yang menurut saya. Jadi perlu saya sampaikan, template yang kita sampaikan itu untuk dibuat SK, memang selama ini itu adalah template baku dari BPS RI untuk tim
TPI. Coba jenengan bisa cek kalau kami mengajukan SK tim TPI tingkat kota untuk EPSS, template dari BPS RI ya seperti itu. Dan saya juga sadar selama ini selalu mesti juga menjadi masalah karena oleh bagian hukum dianggap itu tidak sesuai. Tapi kalau dirubah oleh BPS RI juga tidak diakui. Sehingga beberapa kali kami pun juga minta mediasi ke Pak Sekda agar sama-sama ada win-win solution. Biar Kota Malang juga bisa melaksanakan evaluasi EPSS sehingga muncul nilai IPS-nya yang juga menjadi indikator kinerja pemerintah daerah. Nah, jadi kami memberikan template seperti yang jenengan sampaikan tadi, yang kalian sampaikan, itu kan? Nah, itu kami mengikuti template dari BPS RI. Kami pun juga tidak selama ini tidak memberikan SK itu harus seperti ini. Kalau dilihat sesuai dengan aturan di Kota Malang ataupun Permendagri, itu juga kurang benar. Kalau di sini lurah tidak boleh membuat SK karena bukan OPD, tapi kami menerima. Tapi misalnya memang Pak Lurahnya atau Pak Camatnya nggak boleh, harus camat, kami juga terima. Soal yang di atasnya sampean rubah, kami terima. Yang penting esensinya. Dan yang kami sampaikan di sana lebih pada di lampirannya, siapa yang menjadi operator, siapa yang menjadi verifikator, siapa yang menjadi koordinator. Kalau hal seperti ini dipermasalahkan, ya tentunya ini bukan esensi dari penilaiannya. Kami hanya ingin dengan adanya SK itu kita tahu siapa penanggung jawabnya, siapa operatornya, siapa verifikatornya. Ya memang nggak salah bagian hukum menyampaikan seperti itu karena itu domainnya bagian hukum. Jadi itu saja mungkin saya bisa menengahi rekan-rekan di kolom chat juga sudah disampaikan materi hari ini. Monggo yang lain ada pertanyaan dari Kopindak maupun Inspektorat, monggo dilanjut. Monggo Mbak Natasha. Oke, Pak Bayu. Monggo, Bapak Ibu. Apa masih ada pertanyaan terkait penilaian mandiri ini?
Jadi untuk Bapak Ibu yang sekiranya baru mengisi judul kegiatan atau bahkan belum upload SK begitu nggih. Terus mengingat hari Senin sudah kami tutup sistemnya, mungkin bisa Bapak Ibu kejar untuk menyelesaikan penilaian mandiri ini sampai ke verifikator, kemudian mengirim ke tim penilai kota begitu. Jadi ada record bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan penilaian mandiri ini. Nah, untuk bukti dukungnya, jika Bapak Ibu merasa waktunya kurang, itu bisa Bapak Ibu penuhi pada masa sanggah gitu. Karena kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan penilaian mandiri sampai verifikator submit ke tim penilai kota, maka Bapak Ibu tidak berhak untuk melakukan penyanggahan gitu. Jadi Bapak Ibu mengingat waktunya tinggal sedikit, terakhir hari Senin, monggo yang belum submit sampai verifikator, belum kirim ke tim penilai kota, monggo bisa dikirim segera. Untuk bagian hukum, monggo Ibu sesuaikan, karena sesuai dengan apa yang Pak Bayu sampaikan, SK ini tidak mengikat hal seperti itu, gitu. Monggo kalau ada yang perlu disesuaikan dari Bapak Ibu, tidak apa. Tapi untuk bagian hukum, kalau seperti ini, terus siapa yang akan dibuat akun sebagai operator dan validator atau verifikator? Kan seperti itu kan? Oke, Bapak Ibu, karena juga tidak ada pertanyaan dan sudah menunjukkan pukul 10.00 sesuai dengan apa yang kita sampaikan selama ini, tidak perlu lama, 1 jam sudah cukup untuk diskusi. Kembali kami mengingatkan, penilaian mandiri secara otomatis sistem akan tertutup per tanggal 23 Februari atau hari Senin lusa jam 24.00. Monggo Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum selesai melakukan penilaian ataupun sama sekali belum melaksanakan penilaian, kami mengingatkan kembali tanggal 23 Februari 2026 jam 24.00 sistem akan menutup secara otomatis sehingga tidak bisa lagi dilakukan penilaian ataupun apa. Nanti setelah dilakukan penilaian oleh tim TPI dan mendapatkan rekomendasi dari tim pembina BPS, maka baru akan dibuka masa sanggah bagi yang mengajukan sanggahan untuk pembetulan, maka akan ada waktu periode untuk verifikasi dari sanggahan yang diajukan tersebut sebelum nanti penilaian tahap kedua akan dilakukan finalisasi dan menginjak pada penilaian tahap ketiga. Jadi itu Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan dan ingatkan kembali tentang manajemen waktu.
Sekali lagi, kalau nanti silakan apabila masih ada yang kurang paham, bisa menghubungi kontak person dari nomor seksi statistik atau tim penilai, sehingga nanti bisa diskusi ataupun bisa memanfaatkan waktu. Hanya tinggal hari ini sama Senin, kalau mau konsultasi ke kantor dipersilakan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon izin untuk yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi daftar hadir, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera.